Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Sisa, NIM 70200119127. Baik, saya akan menjelaskan sedikit materi etika dan hukum kesehatan. Pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Inggris, yaitu etis, adalah istilah yang muncul dari Aristoteles. Asal kata ethos, yaitu adat, budi pekerti. Etika pada umumnya adalah setiap manusia mempunyai hak kewajiban untuk mempertanggungjawabkan sendiri tindakan-tindakannya di hadapan Tuhan. Kemudian pengertian etiket. Etiket yaitu cara melakukan perbuatan sesuai dengan etika yang berlaku. Etiket merupakan sekumpulan peraturan-peraturan kesopanan yang tidak tertulis, namun sangat penting untuk diketahui oleh setiap orang. Kumpulan cara dan sikap perbuatan, tingkah laku yang baik dalam tata pergaulan, relasi dan interaksi antar manusia. Selanjutnya, perbedaan etika dan etiket. Yang pertama, etika menetapkan norma perbuatan. Apakah perbuatan itu dapat dilakukan atau tidak? Yang kedua, sedangkan etiket merupakan menetapkan cara melakukan perbuatan sesuai dengan yang diinginkan. Yang kedua, etika berlaku tidak bergantung pada ada tidaknya orang, sedangkan etiket berlaku jika ada orang. Yang ketiga, etika bersifat absolut, tidak dapat ditawar, sedangkan etiket bersifat relatif. Yang terakhir, yang keempat, etika memandang manusia dari segi dalam atau batinia, sedangkan etiket memandang manusia dari segi luar atau lahiriah. Slide selanjutnya, jenis-jenis etika ada dua, yaitu etika umum. Yang pertama itu etika umum, dan yang kedua etika khusus. Etika umum membicarakan mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis. Teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak, serta tolak ukur mengenai baik atau buruk. Yang kedua, etika khusus. Etika khusus adalah penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Etika khusus dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, etika individual, menyangkut kewajiban manusia dan sikap manusia terhadap diri sendiri. Yang kedua, etika sosial, mengenai kewajiban dan sikap dan pola perilaku manusia sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip etika menurut Hippocrates. Yang pertama, tidak merugikan. Contohnya itu pendapat dokter dalam pelayanan tidak dapat diterima pasien dan di keluarga, sehingga jika dipaksakan dapat merugikan pasien. Yang kedua, membawa kebaikan. Contohnya, dokter memberi obat kanker tetapi mempunyai efek yang lain, maka dokter harus mempertimbangkan secara cermat. Yang ketiga, menjaga kerahasiaan. Contohnya, tenaga kesehatan menjaga identitas kesehatan pasien, sehingga contohnya yaitu tenaga kesehatan harus menjaga kerahasiaan identitas pasien. Yang keempat, otonomi pasien. Contohnya, pasien berhak menentukan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan setelah persetujuan pasien tersebut. Yang kelima, berkata benar. Contohnya, tenaga kesehatan harus menyampaikan sejujur-jujurnya penyakit pasien, namun tidak dapat diutarakan semua kecuali kepada keluarga dari pasien tersebut. Yang keenam, berlaku adil. Contohnya, tenaga kesehatan tidak boleh diskriminatif dalam pelayanan kesehatan. Yang terakhir, menghormati privasi. Contohnya, TS tidak boleh menyinggung hal-hal pribadi pasien dan begitu pula dengan sebaliknya.
Pengertian etika kesehatan menurut Linen, etika kesehatan yaitu suatu penerapan dari nilai kebiasaan etika terhadap bidang pemeliharaan atau pelayanan kesehatan. Sedangkan menurut Surjono Sukanto, yaitu penilaian terhadap gejala kesehatan yang disetujui dan juga mencakup terhadap rekomendasi bagaimana bersikap tidak secara pantas dalam bidang kesehatan. Slide selanjutnya, hukum kesehatan. Pengertian hukum adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh suatu kekuasaan dalam mengatur pergaulan hidup masyarakat. Sedangkan pengertian hukum menurut Aristoteles tidak hanya berarti kumpulan aturan yang dapat mengikat dan berlaku pada masyarakat saja, tapi juga berlaku pada hakim itu sendiri. Dengan demikian, hukum tidak diperuntukkan dan ditaati oleh masyarakat saja, tapi juga wajib dipatuhi oleh pejabat negara. Tujuan hukum. Menurut Aristoteles, tujuan hukum adalah guna mencapai sebuah keadilan, artinya memberikan kepada setiap orang atas apa yang menjadi haknya. Selanjutnya, pengertian hukum kesehatan. Hukum kesehatan merupakan peraturan dan ketentuan hukum untuk profesi kesehatan. Sedangkan menurut Linen bahwa hukum kesehatan adalah memberikan kejelasan tentang apa yang dimaksud dengan cabang baru dalam ilmu hukum, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan. Semua peraturan hukum yang berhubungan langsung pada pemberian pelayanan kesehatan dan penerapan pada hukum perdata, hukum administrasi, dan hukum pidana. Selanjutnya, etika penelitian. Pengertian etika penelitian adalah acuan moral bagi peneliti dalam melaksanakan proses penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Etika penelitian berkaitan dengan beberapa norma, yaitu norma sopan santun yang diperhatikan konvensi dan kebiasaan dalam tatanan di masyarakat. Norma hukum mengenai penegakan sanksi etika yang terjadi pelanggaran, dan norma moral yang meliputi iktikat dan kesadaran yang baik dan jujur dalam penelitian. Selain itu, dalam etika penelitian juga terkandung 4 prinsip utama, yaitu menghormati harkat dan martabat manusia, menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian, keadilan dan inklusivitas, dan memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan. Selanjutnya, kode etik profesi. Yang pertama, pengertian kode etik. Kode etik adalah seperangkat kaidah perilaku yang diharapkan dan dipertanggungjawabkan dalam melaksanakan tugas pengabdian pada bangsa, negara, masyarakat, dan tugas-tugas organisasinya, pergaulan hidup sehari-hari, dan individu-individu dalam masyarakat. 2. Sifat dan susunan kode etik. Kode etik harus memiliki sifat-sifat, antara lain harus rasional, harus konsisten tapi tidak kaku, dan harus bersifat universal. Yang ketiga, kode etik profesi terdiri atas aturan kesopanan, aturan kelakuan, dan sikap antara para anggota profesi. B. Fungsi kode etik profesi. Biggs and Bolsher mengemukakan 3 fungsi kode etik, yaitu melindungi suatu profesi dari campur tangan pemerintah. Yang kedua, mencegah terjadinya penerapan internal dalam suatu profesi. 3. Melindungi para praktisi dari kesehatan praktik suatu profesi. Selanjutnya yaitu kode etik kesehatan dan keselamatan kerja.
Yang pertama, kode etik sanitarian atau ahli kesehatan lingkungan. 1. Menjunjung tinggi menghayati dan mengamalkan profesi sanitasi dengan sebaik-baiknya. 2. Melaksanakan profesinya sesuai dengan standar profesi yang tertinggi. 3. Tidak boleh dipengaruhi suatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi. 3. Menghindari dan perbuatan yang bersifat memuji diri sendiri. Yang kelima, berhati-hati dalam menerapkan setiap penemuan-penemuan teknik atau cara baru yang belum teruji kehandalannya dan hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat. Yang selanjutnya, hak-hak klien atau masyarakat, hak-hak teman seprofesi, dan hak-hak tenaga kesehatan lainnya harus menjaga kepercayaan klien atau masyarakat. Yang kedua itu kode etik ahli gizi. Yang pertama, meningkatkan keadaan gizi dan kesehatan serta berperan dalam meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, menjunjung tinggi nama baik profesi gizi dengan menunjukkan sikap, perilaku, budi luhur, serta tidak mementingkan diri sendiri. Yang ketiga, itu menjalankan profesi menurut standar profesi yang telah ditetapkan. Yang keempat, menjalankan profesinya bersikap jujur, tulus, dan adil. Yang kelima, menjalankan profesi berdasarkan prinsip-prinsip keilmuan informasi terkini. Yang keenam, mengenal dan memahami keterbatasannya sehingga dapat bekerja sama dengan pihak lain dan membuat rujukan bila diperlukan. Yang C, penyuluhan kesehatan masyarakat. Profesi PKM, Health Education Specialist, adalah seorang yang menyelenggarakan advokasi, bina suasana, dan pemberdayaan rakyat melalui penyebarluasan informasi. Membuat rancangan media, melakukan pengkajian atau penelitian perilaku masyarakat yang berhubungan dengan kesehatan, serta merencanakan intervensi dalam rangka mengembangkan perilaku masyarakat yang mendukung kesehatan. Kode etik profesi PKM yaitu menunjukkan secara seksama kemampuan sesuai dengan pendidikan, penelitian, dan pengalaman, serta bertindak dalam batasan-batasan kecakapan yang profesional. Yang selanjutnya, mempertahankan kecakapan dan tingkatan tinggi melalui belajar, latihan, dan penelitian berkesinambungan. Selanjutnya, menghargai hak pribadi atau privasi, martabat, budaya, dan harga diri setiap individu, dan menggunakan keterampilan yang didasari dengan nilai-nilai secara konsisten. Selanjutnya, membantu perubahan berdasarkan pilihan, bukan paksaan. Mungkin itu saja materi yang saya bisa sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.